Quran yang akad nikah tahun 80 yang sampulnya sudah hilang, maka tolong beli Al-Quran. Budget beli baju baru 3 juta baru sepatunya, tapi beli Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran yang isinya ada 5. Pertama, tulisan Quran. Kedua, tajwid, merah, hijau, kuning, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ketiga, di dalamnya ada makna kosakata. Ya ayyuha alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum, bagi kamu as-siyam, puasa. 1, ada Quran. Kedua, tajwid. Ketiga, makna kosakata. Keempat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kelima, ada terjemah dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita pergi ke pasar pagi, berarti besok pagi, beli Al-Quran, hadiah terbaik anak ulang tahun, hadiah pernikahan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibaca sampai mati tunai. Jangan sampai. Mudah-mudahan Al-Qurannya dibaca insyaallah, amin. Bagi yang sudah beli Al-Quran, alhamdulillah. Bagi yang belum punya Al-Quran di rumah yang isinya 5 tadi, berapa harganya itu? 150.000. Ada yang 100.000. Ini ujung-ujungnya Ustaz Somad nampaknya jualan Quran ini. Enggak, saya tidak ada bawa Quran. Saya hanya ingin menyampaikan, saya waktu kecil dulu pindah dari alif-alif, alif dia ta, alif di bawah i, alif depan u. Yang hafal baca udah tua. Karena anak sekarang bacanya tidak begitu. A, bataba, tatata, sasasa, basaba. Nah, ketika saya selesai alif-alif, pindah ke baca Quran. Zaman saya kecil dulu susah mencari Al-Quran. Maka ketika almarhumah mak saya meninggal, saya telepon percetakan Syamil Al-Quran di Bandung. Assalamualaikum, percetakan Syamil. Waalaikumsalam. Saya mau minta cetak Quran. Berapa biji Pak Ustadz? Saya mau cetak Quran 1000. Berapa biayanya? Gratis Pak Ustadz. Oh, kalau gratis saya minta 2000. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau gitu cetakkan 5000. Saya cetak Quran 5000. Saya tulis di sampulnya, wakaf untuk almarhumah mak saya Hajah Rohana, cetak 5000, bagikan ke masjid, surau, langgar, musola, pesantren, anak yatim, fakir miskin, kelompok-kelompok pengajian. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk orang tua kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak sudah buat Al-Quran untuk almarhum? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum? Belum meninggal. Enggak apa-apa, belikan Quran 5, 1 di surau, 1 di sekolah, 1 di kantor, 1 di rumah, 1 di panti asuhan. Jangan semuanya hadiah sampai kita nggak punya Quran di rumah. Ibu sudah beli semua, saya sudah bagi semua Pak Ustaz. Saya cetak 100, saya bagi semua. Yang di rumah nggak ada. Karena kita juga perlu membaca Al-Quran. Baca Quran tidak pakai Quran, bahasa Arabnya mustahil. Sekarang Pak Ustadz kami malu bawa Quran, nenteng Quran, bawa Quran payah Pak Ustadz. Mudah, yang nggak mau bawa Quran tinggal buka Play Store. Ada Play Store? Nah, hilang pula Play Store. Nah, tulis, setelah dapat Play Store, tulis di situ Q-A-R-A-A. Apa bacaannya? Qara'a.
Itu aplikasi punya sahabat kita pengusaha muslim, hasilnya untuk infak, wakaf, zakat, sedekah, bagus. Download aplikasi Qara'a, bisa belajar baca Quran dengan baik. Inilah tahap yang pertama, membeli Al-Quran. Naik ke langkah berikutnya, yang di ruang tamu tulis kaligrafi Al-Quran cantik, di masjid buat kaligrafi Al-Quran bagus, di baju tulis Al-Quran jangan ditulis di baju Al-Quran Yasin wal Qur'anil Hakim, masuk ke toilet, ke WC tak bisa. Maka jangan tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran di sajadah jangan. Kenapa? Tapak kaki menginjak. Tapi wallah Al-Quran yang cantik-cantik, yang indah-indah. Mudah-mudahan ketika di ruang tamu ada kaligrafi Al-Quran, masuk tamu melihat, Masya Allah cantiknya kaligrafi. Kamu bisa baca? Enggak. Cantiknya kaligrafi, Masya Allah. Jangan sampai di ruang tamu kita dipajang foto nikah istri walau belum pakai jilbab dulu. Pas tengok, Masya Allah cantiknya bini kau dulu. Kalau bisa foto yang ada di ruang tamu itu cukuplah untuk kita dan istri berdua di kamar. Betul Ibu? Tuh, ibunya udah setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok dinding ruang tamu, ingat Al-Quran. Di mobil ada tulisan kaligrafi, Masya Allah ini mobil cantik. Di depannya ada di bawah kaca tasbih dan ayat Al-Quran. Mobilnya baca Quran, mobilnya bertasbih. Yang punya mobil nggak baca Quran. Mudah-mudahan semuanya mengingatkan kita pada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamahu wa nurahu wa hudahu wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuq tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Itulah enaknya kalau kita baca doa ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kamu hafal tadi yang dibaca Kak Somad. Terus kenapa macam hafal? Itu namanya lipsin. Masya Allah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang belum hafal segera hafal. Karena di dalam Allahumma arhamna tadi ada 10 doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berapa doa semuanya? 10 doa. Mana tahu ibu bapak wirid yasin, tiba-tiba petugas pembaca doa nggak datang. Jangan cemas, jangan lari malam, langsung baca. Kepada ibu bapak yang bisa baca doa, silakan baca langsung. Mari kita baca bersama-sama. Allah, karena kalau tak sama-sama lupa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Selesai itu selamatlah kita. Saya nggak nyangka kalau hafal tadi. Aku selalu sendiri memang nggak hafal.
Tapi kalau berjamaah apa? Insya Allah. Itu yang pertama. Tadi janji Ustaz Somad cinta kepada Quran itu berapa? 5. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Di kamar saya tidak pernah Quran berhenti non-stop, pagi, petang, siang, malam. Kalau bahasa kampung kami 24 hours, 24 jam nggak pernah non-stop berhenti. Siapa yang ngaji Pak Ustadz? MP3 bisa melalui YouTube, tapi YouTube Pak Ustadz paketnya habis, beli speaker Al-Quran. Nah, ini nampaknya Ustaz Somad jual speaker pula. Saya tidak jual speaker Quran. Silakan cari di toko, di mall, tanya sama Ustaz Kemas Ali. Kecil speaker Quran 100, 200, 300, 400, 500 ribu, tinggal colokkan ke listrik, pilih surat Al-Baqarah. Kalau baru pindah rumah, bagus dengarkan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kenapa? Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan-setannya sudah lari. Tapi Pak Ustadz sampai sekarang setannya belum lari. Insya Allah lari. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak bisa kita baca Quran langsung, beli Quran baca sendiri. Alama. Karena nggak pernah mendengar orang baca Quran. Di situ tulisannya alama, padahal bacaannya alif lam mim. Nabi Muhammad bisa baca Quran? Tidak. Lalu kenapa Nabi Muhammad hafal Quran? Mendengar. Bapak pernah menghafal Al-Fatihah? Tidak. Ibu pernah menghafal Qul Huwallah? Tidak. Kenapa kita tidak pernah menghafal tapi bisa ingat? Karena mendengar. Wadduha, alam nasrah, wattini, alhaqumut takasur, wal asri, inna a'tainakal kautsar, al-falaq, an-nas. Kita nggak pernah menghafal tapi kita hafal. Kenapa? Karena imam di masjid kita ayatnya itu terus. Betul? Dengar sekali, dengar 2 kali, dengar 3 kali. Itulah pentingnya mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Macam masyarakat Gelombang tadi, waktu Quran dibacakan semuanya diam. Kenapa diam? Tertidur. Wa ansitu, diam. Karena ada kadang orang, ada qori baca Quran, dia kata saya sangka kena ruqyah, jinnya keluar. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi di rumah Ustaz tak pernah Quran berhenti, tak pernah. Jangan terlalu kuat. Karena kalau suaranya terlalu kuat, payah kita cerita sama istri kita. Apa? Jangan pula terlalu pelan sampai kita tak dengar surat apa yang dibaca. Tapi carilah yang pertengahan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ibu, mohon maaf, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Bapak, saya boleh tanya, Pak? Jangan sakit hati ya. Yang sudah punya speaker Quran angkat tangan. Alhamdulillah. Insya Allah selesai ini beli speaker Quran supaya didengarkan Quran. Yang hamil jangan angkat tangan. Bagus mendengarkan Al-Quran. Ketika ibu hamil mendengarkan Quran, ibunya tenang, anaknya tenang. Ibu hamil jangan dibentak-bentak ya Pak. Ibu hamil dibahagiakan hatinya. Kalau bisa cairkan sekarang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga tenang. Itu maka kiai
Pak Kiai, Tuan Guru, ini istri saya hamil. Suruh dengarkan bacaan Quran, suruh baca Quran supaya hatinya tenang.